Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah indah berkah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, apalagi di masa pandemi kayak ini. Semoga Bu Pian selalu sehat juga di di rumah kalian masing-masing dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kita adakan kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kalian silahkan buka buku tematik kalian. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, buka buku kalian di halaman 20. Jadi di halaman 20 tersebut ada sebuah cerita pendek. Silahkan kalian baca cerita pendek tersebut dulu. Apabila kalian sudah membacanya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam cerita pendek yang ada di buku kalian halaman 20 tersebut, itu menceritakan tentang kita untuk saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Nah, jadi kita tuh harus saling tolong-menolong kepada manusia lainnya. Jadi, saling tolong-menolong tersebut itu terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sudah tahu kan hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang 5 Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi buka buku kalian halaman 21. Nah, di situ nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Masuk di yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nilai ketuhanan yang Maha Esa yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, nilai Pancasila yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, kita harus saling menghormati terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi apabila ada orang lain yang sedang beribadah, kita harus menghormati. Kita tidak boleh membuat keributan atau kita tidak boleh menghancurkan rumah ibadah seseorang. Nah, jadi kita tuh harus saling hormat terhadap semua penganut
agama yang ada di Indonesia. Terus yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegaskan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, nilai Pancasila yang kedua ini yaitu kita tentang saling tolong-menolong terhadap sama manusia, yaitu kita saling membantu apabila ada teman kita yang sedang kesusahan, terus kita berani menegakkan kebenaran apabila ada teman kita yang berbuat salah atau suatu perkumpulan yang salah, kita berani menegakkan kebenaran. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air. Nah, rela berkorban demi bangsa, negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Salah satu contoh sila ketiga tentang persatuan Indonesia ini yaitu kita saling bergotong royong terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita, atau kita rela berkorban demi tanah air. Contohnya kita seperti contoh itu TNI. Nah, TNI itu adalah sikap kita cinta terhadap tanah air, yaitu kita rela berkorban diri kita demi melindungi bangsa kita. Ya, selanjutnya yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, jadi contohnya tentang sila keempat ini yaitu seperti kita dalam memilih ketua RT. Nah, kita kan berkumpul tuh musyawarah, kita saling bermusyawarah untuk memilih sebuah pemimpin di daerah kita, atau contoh lain di kelas. Nah, kita kan memilih ketua kelas itu dengan voting. Nah, itu juga termasuk bermusyawarah untuk mendapatkan suatu hasil. Jadi kita kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus mau menyelesaikan masalah itu yaitu dengan dimusyawarahkan agar dapat hasil yang lebih bagus atau kita dapat jalan keluar yang baik. Nah, selanjutnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini yaitu kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Di sila kelima ini kita harus
selalu berhemat, Kak. Bukan eee, di sila kelima ini mengajarkan kita untuk membiasakan diri untuk berhemat, tidak boros, mencintai, ya apa yang ada di negeri kita atau menghargai orang lain, tidak mengejek-ngejek hasil dari orang lain. Nah, itu yang diajarkan di sila kelima. Baik, masuk ke halaman 24. Nah, di situ akan kita jawab bersama-sama. Yang di paling atas itu, berilah centang pada kolom yang sesuai. Jadi, yang pertama itu perilaku atau sikap kita gotong royong. Nah, perilaku atau sikap gotong royong itu termasuk dalam sila keberapa, ayo? Ya, jadi jawabannya perilaku gotong royong itu masuk ke dalam sila ketiga. Bisa kalian centang di buku paket kalian itu. Yang pertama, gotong royong itu masuk dalam sila ketiga. Terus yang kedua, perilaku atau sikap kita yang rajin beribadah. Nah, rajin beribadah itu masuk ke dalam sila keberapa? Ya, jadi rajin beribadah itu masuk ke dalam sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus yang ketiga, itu perilaku atau sikap melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, itu masuk ke dalam sila keempat. Dicentang di buku tematik kalian nomor 3 itu masuk ke dalam sila keempat. Terus yang kelima. Nah, yang kelima itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, itu termasuk dalam sila keberapa, yo? Jadi nomor 4, perilaku sikap tentang tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin itu masuk ke dalam sila kedua. Terus yang terakhir nomor 5, perilaku atau sikap memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ya, jadi jawabannya adalah nomor 5 itu bisa kalian centang di sila kelima. Ya sudah kan. Jadi yang nomor 1 sila ketiga, yang nomor 2 adalah sila pertama, yang ketiga adalah sila keempat, yang keempat adalah sila kedua, yang kelima adalah sila kelima. Nah, terus selanjutnya tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, bisa kalian tuliskan itu jawaban Bu Hanpian di buku paket Bu Hanpian atau di buku tulis nanti dikumpulkan ke ulun, dan halaman 26-nya bisa kalian kerjakan juga. Berilah contoh perilaku atau sikap, terus beri centang juga. Nah, atau menyepian menulis di buku tulis. Kalau tulis nomor 1 perilaku sikapnya tentang apa, terus masuk ke dalam sila keberapa, kayak itu aja. Jadi pian kada perlu mencentang-centang lagi kalau nyepian menulis di buku tulis buan pian. Tapi mun pian menulis di buku paket, bisa silahkan pian tulis di buku paket buan pian perilaku sikapnya, terus pian centang aja lagi. Nanti akan ulun nilai. Nanti kalian foto, kalian kirim ke ulun, nanti akan ulun nilai. Baik, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.